Halo, jumpa lagi bersama tim UB Channel. Derita Jokowi kelak. Upaya hukum orang-orang yang sirik terhadap Jokowi, Presiden RI, tidak berasa surut sejak awal pencalonannya sebagai presiden pertama tahun 2012 yang lalu sampai saat ini tetap berjalan. Bahkan di ujung kekuasaannya kini menuai hujatan dan laporan secara hukum. Mulai munculnya fitnah keji tabloid obor rakyat waktu itu sampai ijazah palsu. Beberapa waktu lalu Jokowi masih mendapat simpati dari berbagai pihak, terutama rakyat, sebab saat itu tingkat kepercayaan rakyat terhadap Jokowi melangit, mencapai angka 82% menurut survei. Saat ini tingkat kepercayaan rakyat itu pudar. Tepatnya saat Jokowi mulai cawe-cawe dan tidak fair dalam beberapa lini peranatan negeri ini. Jokowi membangun dinasti keluarga dengan mengocok-ngocok dan memporak-porandakan segala aturan hukum yang ada. Katakanlah profesional dan proporsional seorang Jokowi luntur gegara bangunan dinasti tersebut. Yang paling mencolok, putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka dengan nekat bondo ngawur dijadikan wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai capresnya. Tapi bukan Jokowi kalau nggak menarik di hati rakyatnya. Faktanya sampai sekarang, di setiap kunjungan dimanapun dan kapanpun, Jokowi tetap menyedot birahi rakyat ingin mendekat. Luar biasa. Dari fenomena itu, kini banyak elemen negatif yang memerangi Jokowi. Selain muncul isu pemakzulan yang dimotori petisi 100, kini Jokowi sekeluarga digugat ke PT UN Jakarta dan atas dugaan nepotisme. Surat gugatan pada 12 Januari kemarin siang 2024 oleh perkumpulan advokat-advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara. Gugatan itu terregister dengan nomor gugatan 11-FE/2024/PT UN Jakarta. Dalam laporannya ini, TPD dan Perkat Nusantara tak hanya menggugat Presiden Jokowi. Lantas siapa saja digugat? Nah, ini yang menarik. Mereka juga menggugat adik ipar Jokowi, yaitu Anwar Usman, Ketua MK ya. Putra sulungnya Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menantu Jokowi, Bobi Nasution, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan KPU RI. Ruwet ya? Mungkin, semoga saja tidak ini. Selain itu, turut tergugat dalam laporan ini diantaranya MK, 2 hakim konstitusi yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat. Tidak ketinggalan istri Jokowi, Ibu Iriana, dan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang saat ini jadi ketua PSI Pusat. Dan ada satu medsos yang digugat juga ini,
yaitu podcast bocor halus yang di kanal YouTube tempo.com. Koordinator Perekat Nusantara Petrus Salestinus mengatakan gugatan itu dilandasi atas rasa keprihatinan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Jokowi menjelang pemilu 2024 ini. Asal mulanya itu mungkin penyalahgunaan wewenang itu bermula ketika Mahkamah Konstitusi memutus perkara nomor 90 garis miring PUU strip 2001 strip 2023 yang membuat putra sulung Jokowi yaitu Gibran Raka Buming Raka maju sebagai cawapres. Menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman salah satu pelaksananya adalah MK, Mahkamah Konstitusi, dijamin merdeka dan mandiri. Tapi kenyataannya saat ini MK sudah tidak merdeka. Satu contoh, putusan MK yang hanya mencopot Anwar Usman sebagai ketua MK, alih-alih memecatnya sebagai hakim konstitusi, tetap membuat MK ini tetap tidak bersih. Ya berat. Harapan para pendekar hukum saat ini, PT UN bisa menjadi lembaga hukum yang dipercaya. Laporan gugatan tersebut bukan semata-mata demi memberantas dinasti loh, tapi sebagai tegak teguhnya aturan dan menjaga marwah hukum di negeri ini. Dinasti politik dan nepotisme ini, kalau tidak segera dibersihkan atau dicegah, maka kedaulatan rakyat akan digantikan oleh kedaulatan dinasti politik sedulur. Meski demikian, sebelumnya Mahfud MD yang juga cawapres dari nomor 3 ini ya, sebagai Menko Polhukam memberikan statement ketika dia didatangi petisi 100 di kantornya ya. Pak Mahfud mengatakan pemakzulan dalam waktu dekat sebelum pemilu itu tidak mungkin. Sebab proses dan mekanisme pemakzulan itu harus dimulai dari legislatif atas usulan beberapa fraksi, baru bergerak dan seterusnya. Itu pun jika dinilai Presiden melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Sebetulnya ada 5 kesalahan fatal yang dilakukan oleh Presiden yang bisa dimakzulkan. Ada sinyalemen kuat yaitu Menko Polhukam yang didampingi bersama Ketua DPR RI Puan Maharani itu sepakat bahwa pemakzulan itu dilaksanakan pada setelah pemilu, jangan sebelum. Itu sarannya dari Menko Polhukam dan Ketua DPR Puan Maharani. Sedulur, kita tunggu proses peradilan tersebut. Sampai jumpa. Salam dari tim UB Channel.